Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang salah satu calon Kapolri, Boy Rafli Amar. Nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar disebut-sebut akan diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, pengganti Jenderal Idham Aziz. Nama Jenderal Bintang 3 itu semakin kuat karena reputasinya yang baik selama menjalani tugas Polri. Jika sudah diusulkan, Boy akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Pangeran Hairul Saleh mengatakan penentuan calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan usulan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Kompolnas sifatnya hanya sekedar masukan. Meski demikian, menurutnya sampai saat ini pihak Istana Kepresidenan belum menyampaikan surat Presiden yang berisi nama-nama calon Kapolri yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Mari kita mengenal sosok calon Kapolri, Boy Rafli Amar. Pria kelahiran Jakarta 25 Maret 1965 ini lahir dari keluarga Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok, sedangkan ibunya dari Koto Gadang Agam, Sumatera Barat. Boy Rafli resmi dinas di kepolisian pada tahun 1988 setelah lulus dari Akademi Kepolisian. Karirnya dimulai di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dengan pangkat Inspektur 2. Selanjutnya, berbagai tugas teritorial sempat ia emban di sejumlah wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, tugas jabatan yang pernah diterimanya juga beragam, dari bagian reserse, anti-teror, hingga kepala kepolisian resor. Bahkan dengan pangkat komisaris, Boy Rafli berangkat ke Bosnia sebagai wakil komandan kontingen Garuda 14. Karirnya semakin menanjak hingga akhirnya pada 2009, Boy ditunjuk sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Pada 2010, ia ditarik ke Markas Besar Polri dan menduduki posisi Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Polri. 2 tahun berselang, ia dipromosikan menjadi Karopenmas Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada 2014, Boy Rafli Amar kembali mendapat promosi jabatan dengan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Banten, menggantikan Brigjen Muhammad Zulkarnain. Uniknya, saat menjadi Kapolda Banten, Boy Rafli kerap ditunjuk atau diminta media untuk menjadi corong Polri, karena dia memang memiliki kemampuan. Tak heran, ia sering bolak-balik Jakarta Banten untuk sekedar menyampaikan pesan Polri. Ia juga berhasil meredam konflik kepolisian dan KPK. Boy akhirnya ditarik kembali ke Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Humas Polri pada 2016 dengan pangkat Jenderal Bintang 2 dan menggantikan Irjen Anton Carlian. Karirnya kembali melejit dengan mendapatkan promosi sebagai Kapolda Papua pada 2017. Setahun kemudian, Boy Rafli dimutasi sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, hingga akhirnya ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada 6 Mei 2020 lalu. Pangkat di pundaknya pun berubah menjadi Bintang 3. Saat itu, Boy Rafli menggantikan posisi Komjen Suhardi Alyus yang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri. Pelantikan berlangsung terbatas, seperti pelantikan-pelantikan pejabat negara lain pada masa pandemi COVID-19. Boy Rafli Amar memiliki seorang istri bernama Irawati dan 2 orang anak bernama Astari Rafli dan Kirana Rafli. Boy juga merupakan doktor lulusan Universitas Padjadjaran di bidang komunikasi. Ia mampu mempertahankan disertasinya di depan penguji pada Rabu 14 Agustus 2019 dengan judul Integrasi Manajemen Media dalam Strategi Humas Polri sebagai Aktualisasi Promoter. Saat itu, mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang juga sebagai penguji tamu, sempat menyodorkan sejumlah pertanyaan menohok kepada anak buahnya itu.
Tito memberondong pertanyaan terkait masalah metode penelitian, fokus penelitian, hingga masalah sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Boy Rafli Amar, calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.